Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU memutuskan PT Solusi Transportasi Indonesia atau Grab Indonesia dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia atau TPI bersalah terkait praktik diskriminasi mitra pengemudi. Keduanya dijatuhkan sanksi atas pelanggaran pasal 14 dan pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Grab sebagai terlapor 1 dikenakan hukuman denda sebesar 29, miliar rupiah. Sementara itu, TPI atau PT Teknologi Pengangkutan Indonesia dikenakan denda sebesar 19 miliar rupiah. Putusan tersebut ditetapkan oleh Majelis Komisi yang dipimpin oleh Dini Melati selaku Ketua Majelis, dengan Guntur Saragih dan Afif Hasbullah sebagai anggota majelis dalam sidang putusan yang digelar KPPU pada Kamis malam. Pada awal perkara, KPPU menduga terjadi praktik diskriminasi dengan order prioritas yang diberikan Grab ke mitra pengemudi di bawah TPI dan praktik tying in yang diduga terkait rangkap jabatan antar kedua perusahaan tersebut. Dalam persidangan, Majelis Komisi menilai perjanjian kerjasama penyedia jasa oleh Grab selaku perusahaan penyedia aplikasi dan TPI selaku perusahaan yang bergerak di bidang jasa sewa angkutan khusus bertujuan untuk menguasai produk jasa penyedia aplikasi angkutan sewa khusus berbasis teknologi di Indonesia. Jadi di sini mereka bekerja sama dan berusaha untuk memonopoli ataupun menguasai jasa penyewa angkutan teknologi yang ada di Indonesia. Hal ini mengakibatkan terjadinya penurunan persentase jumlah mitra dan penurunan jumlah order dari pengemudi mitra yang non-TPI. Majelis Komisi menilai tidak ada upaya tying in yang dilakukan Grab terhadap jasa yang diberikan oleh TPI. Namun demikian, Majelis menilai terjadi praktik diskriminasi yang dilakukan oleh Grab dan TPI atas mitra individu dibandingkan dengan mitra yang TPI. Diskriminasi tersebut seperti pemberian order prioritas, masa suspend, dan fasilitas lainnya. Praktik tersebut telah mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat terhadap mitra non-TPI dan mitra individu. Memperhatikan berbagai fakta dan temuan dalam persidangan, Majelis Komisi memutuskan bahwa Grab dan TPI terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 14 dan 19 huruf D, namun tidak terbukti melanggar pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Begitulah putusan yang dibicarakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Atas pelanggaran tersebut, Majelis Komisi menjatuhkan sanksi kepada Grab sebesar 7,5 miliar untuk pelanggaran pasal 14 dan 22,5 miliar untuk pelanggaran pasal 19 huruf D. Sementara itu, TPI dikenakan sanksi sebesar 4 miliar atas pelanggaran pasal 14 dan 15 miliar untuk pelanggaran pasal 19 huruf D. Majelis Komisi juga memerintahkan para terlapor yakni Grab dan TPI melakukan pembayaran denda paling lambat 30 hari setelah putusan dinilai memiliki kekuatan hukum yang tetap. Secara khusus, Majelis Komisi juga merekomendasikan kepada KPPU untuk memberikan saran pertimbangan kepada Kementerian Perhubungan untuk melakukan evaluasi terkait implementasi kebijakan kuota angkutan sewa khusus dengan memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat. Itulah penjelasan dari contoh ataupun kasus pelanggaran persaingan usaha yang terjadi di Indonesia, di mana PT Grab Indonesia dan PT TPI didenda atas perbuatannya dalam praktik monopoli persaingan usaha yang